warga Dayak, Putra Dayak yang sampai di kelas 2. Jadi satu-satunya warga Dayak yang menjadi tingkat 2. Ya, satu-satunya, sehingga cukup heboh juga, mereka mau kenal. Dengar beritanya ada Putra Dayak tingkat 2 yang kayak mana sih orangnya gitu. Kebetulan saya dipilih ataupun menjadi bagian keluarga besar Seterate ini, tetapi juga Tuhan mau menunjukkan bahwa Seterate itu harusnya mampu diterima oleh siapa saja, termasuk kami atau kita yang menjadi keluarga besar suku Dayak, khususnya suku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Jadi saya lagi di Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Lamandau. Dan di sini saya bersama Ketua IPSI Kabupaten Lamandau dan juga sekaligus Ketua Cabang PSHT Lamandau, Kang Mas, Kang Mas Edi. Nah, yang sangat menarik di sini, yang pengen saya bahas, ini kita goyang-goyang. Beliau ini juga suku Dayak, Mas ya. Jadi orang PSHT dan juga orang Dayak. Nah, saya pengen dengar cerita dikit masalah dulu ada kejadian di PSHT dengan suku Dayak dulu sempat dibenturkan ya, Kang Mas ya. Ya, kesalahan oknum lah, kesalahan oknum. Mungkin bisa jadi pembelajaran juga nih buat dulu lain, ketika ada masalah apa jangan langsung di-share aja, diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini kita di Kalimantan Tengah ya. Jadi Kalimantan tuh banyak suku-suku Dayak. Suku Dayak tuh ada di Kalimantan mana aja, Mas ya? Ketika pada saat kejadian ada masalah PSHT yang sempat dibenturkan dengan suku Dayak, itu di sini ada masalah juga nggak di Kalteng nih, Mas? Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan dulu, saya nama Edi Hermanto. Memang namanya mirip nama Jawa ya, tapi kebetulan saya memang putra asli Dayak Kalimantan Tengah, dan Dayaknya itu dari suku Tomun. Suku Tomun. Oh, jadi banyak suku-suku namanya, Mas ya? Ya, jadi itu kemudian karena pergaulan, artinya kedewasaan kita untuk beradaptasi dengan siapa saja, sehingga saya menjadi awalnya itu tahun 2003 menjadi warga PSHT dan disahkan menjadi warga itu pada tahun 2003. Kemudian saya diberikan kepercayaan sebagai ketua ranting selama 15 tahun. Lalu pada tahun 2017-2018 saya diberikan kepercayaan oleh pusat untuk masuk menjadi siswa kelas 2, sehingga disahkan pada tahun 2018 menjadi warga tingkat 2. Anumnya 2018. Ya, menariknya saat itu satu-satunya warga Dayak, Putra Dayak yang sampai di kelas 2. Jadi satu-satunya warga Dayak yang menjadi tingkat 2. Ya, satu-satunya, sehingga cukup heboh juga, mereka mau kenal. Dengar beritanya ada Putra Dayak tingkat 2 yang kayak mana sih orangnya gitu. Nah, rata-rata mereka kecewa pas ketemu, ternyata ya sama aja karena kita satu Indonesia. Betul. Sehingga sama. Nah, lalu saya kira bukan hal yang kebetulan ketika saya menjadi bagian keluarga besar Seterate ini, sampai akhirnya di Kabupaten Lamandau ini tidak lagi sebagai ranting, tetapi juga diberi kepercayaan oleh pusat itu menjadi cabang sendiri tahun 2019. Jadi kita dikukuhkan oleh pengurus pusat untuk menjadi cabang sendiri itu pada tanggal 27 Januari tahun 2019. Nah, maka ketika saya sudah menjadi ketua cabang, biasa ada keberhasilan kita yang kadang itu orang senang. Ya, duduk ya, duduk.
Oh, mau duduk depan. Oke. Ya, iklan bentar guys. Ya udah sama. Oke, lanjutkan Mas. Oke, secara kebetulan saya dipilih ataupun menjadi bagian keluarga besar Sejahtera ini, tetapi juga Tuhan mau menunjukkan bahwa Sejahtera itu harusnya mampu diterima oleh siapa saja, termasuk kami atau kita yang menjadi keluarga besar suku Dayak, khususnya suku Dayak Tomun di Kabupaten Lemandau. Ya, karena di Sejahtera tidak memandang suatu agama, ras ya, ras, suku, agama, siapapun boleh. Ya. Nah, kemudian uniknya juga bahwa kalau di mungkin organisasi di luar sana, mana suku yang paling banyak, mana agama yang paling banyak, itu mungkin yang diangkat menjadi tokoh atau menjadi ketua. Nah, yang menarik di sini kan enggak. Saya suku Dayak minoritas mungkin di bagian keluarga besar Sejahtera. Kemudian agama juga, karena saya sebagai penganut Kristen Protestan juga minoritas dibanding jumlah warga Sejahtera yang ada. Tapi yang menariknya, uniknya itu bahwa saya diberikan kepercayaan untuk memimpin organisasi ini di sini, ya, diberikan amanah. Maka di situ tergambar bahwa keluarga besar PSHT itu tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, tetapi seperti namanya PSHT, Persaudaraan Setia Hati Trate, itu memang benar-benar bersaudara di dalamnya. Nah, suatu saat kita juga mungkin bagi orang yang kurang senang dengan kita, biasa kalau ya organisasi sebesar kita, organisasi Setia Hati itu ada juga mungkin yang nggak senang, sehingga sedikit kejadian itu menjadi lebih besar. Tapi yang mau saya tekankan di sini bahwa ketika kita mempunyai niat yang ikhlas dan tulus, maka kejadian seperti apapun itu bisa kita bicarakan bersama-sama. Berkenaan dengan kejadian itu pernah tahun 2019, ya, imbas dari ada kesalahpahaman di daerah, juga salah satu daerah yang ada di Kalimantan Tengah ini. Imbasnya sampai ke Lemandau, dimana ketika itu waktu itu ada warga kita Dayak yang di apa namanya itu ya, kalau bahasa warga gadungan ya. Ya, warga gadungan mengaku warga Sejahtera, ternyata bukan. Ternyata itu dari suku kita. Nah, banyak yang terbakar, terhasut, emosi, sehingga memang betul-betul berbenturan. Nah, salah satu keuntungannya ketika kita artinya memperoleh atau mendapatkan dihadapkan dengan masalah itu, karena kita seperti yang saya jelaskan tadi, Sejahtera ini boleh dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang ada, khususnya di Lemandau. Jadi kita menjelaskan, kita bertemu. Jadi sempat diundang tadi ya? Ya, dipanggil? Ya, dipanggil dari salah satu organisasi yang memegang kental adat budaya yang ada di sini. Ya, kita bertemu bersama, kita jelaskan bahwa Sejahtera itu memang betul-betul mencari persaudaraan. Saya bisa menjelaskan, kalaupun orang mungkin beranggapan bahwa ketika Sejahtera ini pengen banyak anggotanya dengan tujuan maksud tertentu, saya jelaskan di pusat sendiri, pengurus pusat di Kota Madiun itu basisnya di sana, banyak di sana, hampir semuanya kita keluarga besar Sejahtera, tetapi pemimpinnya sendiri bukan dari Sejahtera, ya, baik bupatinya, orang-orang penting lah maksud saya. Artinya bahwa tidak juga itu menjadi sebuah keinginan, cita-cita politik, karena di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita diatur pasal tentang bahwa Sejahtera itu tidak berafiliasi dengan partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, karena memang ini murni mencari persaudaraan. Jadi takutnya dibentur politik kemarin tuh. Iya, ya gitu. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya menyarankan bahwa keberadaan
keluarga besar Esa Terate atau PSAT dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Mandau, betul-betul ingin mencari persaudaraan. Jadi tidak ada maksud lain. Nah, kalaupun ke depan mungkin karena itu oknum ada hal-hal yang membuat artinya kesalahan, kekeliruan dari pihak PSAT, mari kita Selesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan seperti ya. Dan ini pembelajaran juga bagi kita kan Mas ya. Jadi ketika ada masalah kayak gitu jangan langsung dieksekusi, apalagi divideokan, dipiralkan, karena ini negara hukum. Ya. Negara hukum. Ya, saran saya juga buat adik-adik, dulur-dulur, saudara-saudara saya di Esa Terate, khususnya di mana saja, termasuk di Kabupaten Mandau ini, bahwa kalau ada masalah yang sifatnya misalnya ada warga gadungan yang mengaku-ngaku warga gadungan, ya lebih baik kita rangkul, kita jadikan dia sebagai benar-benar saudara kita. Tentunya ikut latihan, sehingga ini menjadi benar-benar saudara. Ketika dia mengaku jadi warga, berarti ada keinginan. Ada keinginan, betul. Berarti bangga sebenarnya gitu Mas ya. Orang Esa Terate itu banyak loh yang nggak jadi warga Esa Terate. Ya seharusnya kita bangga. Berarti mereka tuh pengen menjadi warga Esa Terate. Pengen. Ya harusnya dirangkul. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan lagi Mas. Oke, saya rasa penjelasannya cukup ya. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa di warga Esa Terate juga banyak juga orang-orang suku Dayak. Jadi kita tidak bisa dibenturkan ya, apalagi dengan budaya. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Ya, di Esa Terate kita merangkul semuanya tanpa memandang ras, suku, agama. Dan harapan saya banyak juga warga-warga Esa Terate dari suku Dayak itu keren. Saya pernah juga melihat orang suku Dayak pakai pembukaan, keren Mas. Iya. Keren. Nah, mungkin kemarin tuh sempat ada trauma karena perang antara Sampit sama Madura itu, mungkin takutnya dibenturkan ke sana Mas ya. Jadi PSAT dari sini. Ya itulah sih dulu ya semuanya. Terima kasih Kang Mas. Oke, sama-sama. Kita sambil perjalanan pulang diantar ke bandara. Ya, jadi ini terpaksa wawancaranya di perjalanan karena kita memang Waktunya mepet. Ya, untuk hemat waktu yang ada. Terima kasih juga untuk Mas Denny, Mbak Puspa, Arum, Mbak Wewe yang sudah dengan sudi menghadiri acara yang salah satunya penggagas daripada acara Bupati Cup kejuaraan pencaksilat se-Kalimantan Tengah. Ini juga dari dulu PSAT. Ya, mayoritasnya PSAT banyak banget. Betul. Walaupun memang di IPSI kita kan mewadahi semua perguruan yang ada. Dan terima kasih untuk atensi untuk ambil bagian sudah di acara ini, dan sehingga hari ini kemarin penutup, hari ini ya hampir detik-detik finish dari kegiatan kita. Nah, ntar pulang bintang tamu kita Mas Denny dan Mbak Wewe ke bandara, dan semoga selamat tiba di rumah dengan bahagia bertemu dengan keluarga di sana. Amin. Terima kasih Kang Mas. Dan juga kemarin pada saat penutupan pertandingan Bupati Cup Lamandau, kita juga melihat ada penampilan dari pencaksilat Kuntau. Itu dari Dayak Mas ya. Jadi saya juga sempat berbincang-bincang dan asik orangnya. Kita sharing-sharing di sana ya, bahwa dari pencaksilat kita harus menguatkan persaudaraan dan silaturahmi. Terima kasih Kang Mas atas waktunya. Maaf kita merepotkan di sini. Semoga bisa bertemu kembali dengan prestasi pencaksilat Lamandau, khususnya juga di PSAT, semakin berkembang. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.